Halo Vita. Halo, Apa kabar Vita? alhamdulillah baik. Baik, Vita. Kita di sini ada 180 orang yang menanti-nanti muslimah yang bisa jawab pertanyaan ini, Vita. Apa? Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya karena Nabi Isa belum meninggal. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa? Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah, gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Nggak tahu lah, pusing saya malah. Oke lah. Makasih Kak Vita. Oke. Makasih Kak Vita, makasih. Oke, teman-teman ya. Pertanyaan. Ya, puji Tuhan, kembali jumpa di channel ini. Seperti cuplikan yang sudah kita lihat bahwa Edis TV membuat banyak orang menjadi bingung karena pertanyaannya memang sangat sulit. Ya, yang dipertanyakan Edis TV adalah hal-hal yang tertulis atau terkait di dalam iman orang lain, tetapi juga sebagai pembelaan iman Kristen yang selalu dipertanyakan saudara-saudara kita. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama sampai selesai, dan mari kita semua berkomentar dengan sopan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Amin. Halo Vita. Halo, Apa kabar Vita? alhamdulillah baik. Baik, Vita. Kita di sini ada 180 orang yang menanti-nanti muslimah yang bisa jawab pertanyaan ini, Vita. Apa? Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya karena Nabi Isa belum meninggal. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa? Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah, gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Nggak tahu lah, pusing saya malah. Oke lah. Makasih Kak Vita. Oke. Makasih Kak Vita, makasih. Oke, teman-teman ya. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi membuat muslim kewalahan menjawab ini. Ya. Sangat sederhana sekali pertanyaannya. Ya. Jujur ya, tapi orang-orang seperti itu malah jujur ya, malah jawabnya jujur, spontan dan jujur. Beda dengan kelas Juma dan kawan-kawan yang harus muter-muter ke sana kian kemari ya, lari ke sana kian kemari, dulu menjawabnya harus muter lagi ke sana. Ujung-ujungnya nanti hadisnya dikatakan palsu. Oke, mana nih yang muslim nih? Aduh, saya tunggu-tunggu muslim yang pinteran mana sih nih? Ya. Oke, mudah-mudahan ini muslim dah nih. Halo Bang. Halo. Muslim Bang? Iya, insya Allah Muslim. Bisa open cam Bang? Iya. Oke, silakan Bang. Kenapa dia bilang Nabi Muhammad yang terakhir? Karena Nabi Ya, Muhammad. tapi bisa open cam dulu Bang. Ya. Bisa open cam dulu biar nggak dibilang fitnah. Nanti Abang kalau mengaku Muslim tapi menjelek-jelekkan Islam, saya dibilang menyuruh orang menyamar jadi Islam Bang. Banyak yang menuduh saya seperti itu. Iya. Nah, iya mantap kalau gini kan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman dan semangat dulu kepada Bang Tapsah. Oke, Bang Tapsah. Pertanyaan dari seorang Kristen nih. Kalau Muhammad itu adalah nabi terakhir dan dikatakan tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad,
Tetapi kenapa pertanyaannya malah akan datang Nabi setelah Muhammad namanya Nabi Isa? Silakan Bang. Sedikit yang saya pahami, saya juga tidak terlalu memahami yang namanya seperti jadi ustaz, tidak seperti itu. Tapi yang saya pahami itu seperti ini. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad Nabi terakhir? Karena dia adalah penutup dari pada Nabi. Nabi Isa sudah muncul sebelumnya. Ya, tapi kalau terakhir berarti otomatis tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad, betul? Ya. Oke, tapi setelah nanti munculnya Nabi Isa, bukan berarti dia adalah Nabi penutup. Tapi... Sebentar. Oke, sebentar. Gini Bang, Muhammad sudah meninggal. Berarti tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad. Tidak akan ada lagi. Oke. Pertanyaannya, betul tidak Nabi Isa akan datang? Betul. Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Tetap Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa yang terakhir. Karena Waduh. Nabi Isa Ini Nabi Muhammad. Bentar Bang, ini logikanya gimana? Sebentar, aku harus nyiapin dulu nih, tempat dulu. Gini Bang, logikanya gini. Kalau tunggu dulu. Gimana? Logika, kalau pakai logika itu tidak masuk akal. Contoh, Nabi Isa sebelumnya sudah datang nggak? Sebelum Nabi Muhammad? Sakit palaku teman-teman. 338 orang nonton. Sakit palanya dibikin. aduh. Kang Opik Muslim Bang? Iya Muslim. Bisa open cam Bang? Bisa. Oke. Bang, semoga kita di sini bisa, langkah yang harus kita lakukan pertama jujur kepada diri sendiri. Ya? Oke. Jelas Aku tanya sama Abang. Sangat jelas Bang. Sangat jelas Bang. Aku tanya sama Abang. Betul tidak Muhammad itu nabi terakhir? Nabi terakhir yang diutus membawa aturan yang paling terakhir. Oke, Muhammad nabi terakhir ya Bang ya. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Aturan terakhir, yang membawa aturan terakhir. Nabi ya, berarti bukan nabi terakhir bukan? Berarti bukan nabi terakhir. Hah? Berarti bukan nabi terakhir. Nabi terakhir yang membawa aturan. Ya, pertanyaan saya simpel Bang. Berarti dia nabi terakhir bukan? Nabi terakhir. Nabi terakhir. Oke, nabi kita kunci. Yang membawa aturan. Berarti bukan nabi terakhir. Berarti bukan nabi terakhir. Hah? Berarti bukan nabi terakhir. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Oke, kita kunci. Aturan. Oke, kita kunci jawabannya. Nabi terakhir. Kita kunci dulu teman-teman. Nabi terakhir. Ya, kuncinya bukan begitu dong. Berarti bukan nabi terakhir. Bukan. Nabi terakhir yang membawa aturan ya, syariat. Iya, berarti dia pertanyaannya dia nabi terakhir atau tidak? Hah? Masih ada masih akan datang nabi lagi nggak selama Nabi terakhir? Kenapa kamu nggak nganu? Kan bingung kamu saya menggiring opini kan? Bingung saya nih, Bang. Aku nggak ngiring opini kamu loh. Menggiring opini. Oke. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadin aba ahadim mirzalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Di situ dikatakan, di situ dikatakan bahwa Muhammad wa khataman nabiin. Oke, apa arti dari khataman nabiin? Khatam penutup para nabi. Oke, penutup para nabi. Bentar. Berarti ayat Quran. Oke, sebentar. Berarti ayat Qurannya kurang. Bentar. Berarti ayat Qurannya mau Abang edit, mau Abang tambahin. Enggak, penutup para nabi. Berarti ayat Qurannya kurang lengkap, mau disempurnakan oleh Kang Epik gitu ya. Wa khataman nabiin. Oke, apa di situ? Oke, di situ wa khataman nabiin titik enggak? Sebentar. Di situ wa khataman nabiin itu titik apa masih ada tambahan? Titik. Siapa yang nambah-nambahin di situ barusan? Yang nambah-nambahin bahwa kata menambahin pembawa risalah, menyampai aturan terakhir, siapa yang nambah-nambahin barusan? Lawang aku nggak nambahin Al-Quran kok. Lah kenapa Bang tambahin itu? Maksudnya bahwa khataman nabiin itu penutup para mana di situ? Mana di situ? Oke, penutup para nabi. Berarti masih ada nabi nggak setelah Muhammad? Masih ada nabi nggak setelah Muhammad, Kang Epik? Jangan tuh dibuka lagi kameranya Kang Epik. Halo. Oke, Kang Epik, kita kayaknya ada urusan. Oke, udah kembali lagi. Oke, Kang Epik, di open dulu mic-nya. Unmute dulu. Oke. Gini Kang Epik, aku tanya sama Kang Epik, apakah setelah Muhammad masih
ada lagi nabi yang datang setelahnya? Akan datang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Isa, tetapi Oke, kita membawa aturan, tetapi tidak membawa. Oke, aturan. berarti akan datang nabi lagi setelah Muhammad. Akan datang nabi tetapi tidak membawa Oke, aturan. berarti Dan oke, itu baik. sudah lumrah. Berarti nabi terakhir siapa? Tidak mematahkan. Berarti nabi terakhir siapa? Enggak, berarti nabi terakhir siapa? Hah? Berarti nabi terakhir siapa kalau gitu? Nabi terakhir, nabi dan rasul yang diutus untuk membawa syariat. Waduh, ini mutar-mutarin. ke bumi, Oke, itu Bang. adalah Nabi Abang Muhammad Abang di Shallallahu bawah Alaihi Wasallam. Ini baca, pusing palaku Bang, pusing palaku. Ditanya ini mutar-mutar. Ayat Quran aja Bang tambah-tambahin sendiri. Di situ nggak ada, di situ yang membawa ini nggak ada di situ. Ada-ada aja sih Abang nih. Iya kan? Kenapa sih kok seperti itu? Pertanyaan sederhana aja kok pusing itu. Yamate Muslim Bang? Bisa open cam Bang? Nggak bisa, Bang. Oke, aku taruh di bawah dulu Bang ya. Abang juga ini ada kendala berisik juga Bang. Abang ada kendala juga itu. Tolong diperbaiki dulu lah anunya. Halo Bang Mixer Muslim. Halo, selamat siang, Bang. Siang Muslim. Bang. Oke, Ya. bisa open cam Bang? Ini belum bisa open cam akunnya, Bang. Oke, kalau belum open cam aku taruh di bawah dulu Bang ya. Tunggu dulu, Bang. Aku taruh di bawah dulu. Kalau silakan ya Muslim yang sudah followersnya banyak, silakan Anda naik kemari. Karena si Juma ya tadi barusan saya ditarik ke sebuah komal yang di situ ada Juma, ada sekitar 1.000 orang yang nonton di situ. Aku bilang gini, kalian berani-berani narik saya ke sini, bisa nggak saya aja sama Juma di situ berdua? Si Juma ngomong, emang kamu siapa gini-gini? Baru saya bilang nih, udah kamu kalau gitu pakai rok, ya. Kalau mau diskusi 1 lawan 1 seperti yang saya lakukan ini, 1 lawan 1 gitu loh, diskusi, ya. Jadi bilangin sama Juma suruh dia pakai rok, ya. Bila perlu roknya yang mini. Ya, 1 lawan 1 kau nggak berani. Juma. Kau jawab ini pertanyaan ini ya. Silakan ya. Mas GG. Ya. Saya nggak lari. Saya bilang kan saya minta sama dia 1 lawan 1. Oke, makasih gipnya teman-teman. Sebentar. Saya umumkan dulu ya, teman-teman. Yang ingin memberikan gift kepada saya, aduh Mas di mute dulu ya. Teman-teman yang ingin memberikan gift kepada saya itu sangat saya hargai sekali teman-teman. Ya, untuk menyokong untuk terus melangsungkan keberlangsungan acara ini, teman-teman ya. Hanya saja saya mau kasih tahu kepada teman-teman yang mau memberikan lewat TikTok itu separuh itu diambil TikTok. Misalnya nih, teman-teman mau kasih saya 1.000 rupiah. Itu yang saya terima nanti hanya 500 rupiah. Seperti itu. Makanya teman-teman kalau ingin menyokong, langsung saja ke akun YouTube saya, Edis TV ya. Di situ langsung saya cantumkan kemana Anda kalau Anda ingin mensupport saya. Bagi yang nggak mau support, tidak masalah, nonton saja juga tidak masalah. Tapi yang mau support, saya sarankan langsung ke sana saja, ya, biar nanti tidak ada potong-potongan. Karena kasihannya Anda loh, Anda mau kasih saya 1.000 kok 500-nya diambil sama TikTok gitu loh, ya. Dan saya coba ya. Di situ ada kok ininya. Oke, lanjut ke Mas GG Aki. Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Nih mau tanya dulu Bang, abang ini apa? Kristen apa? Kristen. Oh Kristen. iya. Lanjut Bang, lanjut. Oke, bisa open cam Bang?
Maaf bang ya, saya gini aja dah bang, saya nggak usah open cam lah, saya memang nggak pernah open cam. Oke, kalau nggak mau open cam kita taruh bawah dulu bang ya. Karena aku nggak mau bang, nanti abang menjelek-jelekkan Islam, sementara abang nggak open cam, saya difitnah. Saya difitnah menyuruh orang menyaru atau berpura-pura menjadi Islam. Aku nggak mau seperti itu bang. Ya. Biar lebih enak itu langsung open cam gitu ya. Satu-satu ya. Rayas Muslim bang. Oke bang. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Ya silakan bang open cam. Gak apa-apa ya, separuh muka ya deh ya. Separuh muka ini. Nggak apa-apa, Agak pakai nggak baju bang. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Begini ya. Oke. Bang, kita di sini sebentar bang. Kita di sini diskusi bagus-bagus, baik-baik, tidak ada hujatan di sini, ya. Saling menghargai. Salam toleran ya. dulu bang. Salam toleransi bang, ya. Oke. Pertanyaannya sederhana bang. Apakah Anda percaya bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang terakhir? Ya percaya bang, nabi terakhir bang. Percaya nabi yang terakhir. Oke, pertanyaannya, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Isa? Nah, gitu ya pertanyaannya. Balik ya. Sekarang silakan. Apa keyakinan kita? Nabi dan Rasul itu dalam Islam itu kan banyak bang. Dan abang itu sendiri tahu bahwasanya Isa sudah terlahir jauh sebelum Nabi Muhammad. Paham? Bang, kita di sini membahas Ya kan? nabi yang akan datang, bang, bukan nabi yang lahir duluan. Kalau pertanyaannya siapa nabi yang lahir duluan, jawabannya jelas Nabi Isa. Saya akui itu. Pertanyaannya siapa nabi yang akan datang terakhir? Oke, aku tanya sekarang. Aku tanya sekarang. Keyakinan kami, bang. Oke, gini. Argumen saya dulu. Oh, silakan. Saya boleh dulu. Kasih waktu dulu, bang. Gantian, bang. Silakan. Nabi dalam Islam, dalam keyakinan Islam ada beberapa nabi yang tidak wafat, tidak meninggal, bang. Katakanlah meninggal lah, biar agak gampang dimengerti oleh orang lain. Ya, ada Nabi Soleh yang masih hidup sampai sekarang. Termasuk Nabi Isa Bang, diantaranya. kita nggak bahas siapa yang nabi masih hidup. Yang kita bahas siapakah nabi. Karena tidak diwafatkan, tidak meninggal, itu datang kembali, bukan datang sebagai khalifah, bukan sebagai pemimpin. Dia datang akan mempertanggungjawabkan bahwasanya agama yang benar adalah Islam. Itu bang. Iya, nabi bukan dia, nabi bukan dia. Oke, nabi bukan dia. Ya, nabi bukan dia. Oh, nabi dan rasul masuk dia, tapi Oke, nabi. Oke, betul tidak dia akan datang setelah Muhammad? Ya, datang setelah Muhammad, tapi datang setelah Muhammad kembali bukan sebagai pemimpin. Bang, gini. Sebagai khalifah, bukan. Ya, siapa yang bahas sebenarnya dia sebagai khalifah? Kita nggak peduli mau dia khalifah mau apa. Yang saya tanya, setelah Muhammad meninggal nih, sudah wafat Muhammad, sudah dimakamkan, masih akan datang lagi nabi nggak? Masih akan datang lagi nabi nggak nanti? Iya, tapi Oke, sebentar. Sebentar, Bang. Sebentar. Gimana? Oke, masih akan datang nabi. Siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Isa, betul? Nabi Isa. Oke, berarti yang menjadi nabi terakhir di sini siapa? Sebentar, berarti yang jadi nabi terakhir siapa di sini? Kami menganggap, Bang, dengarkan dulu. Oke lah, jangan digiring ke argumennya sampean juga. Gimana sih? Seperti itu. Bang, aku nggak menggiring. Aku nggak menggiring loh. Aku hanya menggunakan logika, Bang. Kita hanya pakai logika normal loh, Bang. Logikanya sangat sederhana. Saya juga menggunakan logika. Setelah Muhammad, yang dianggap nabi terakhir, dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Kita yang dianggap nabi terakhir karena ada kitab Taurat, Zabur, Injil terakhir. Aduh, abang lari kemana-mana nih. Abang lari kemana-mana melabas kitab nih. Bukan, Bang. Yang dianggap nabi terakhir, yang membawa aturan terakhir adalah Al-Quran. Dari kitab-kitab sebelumnya disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi datangnya Nabi Isa bukan untuk lagi membawa kitab yang baru lagi, Bang. Begitu maksudnya. Bang, kita nggak bahas, Bang. Itu. Di sini kita
Oke, Bukan datang di sini juga, kita Bang. nggak bahas, Bang. Kita di sini nggak bahas dia datang untuk apa. Di sini yang kita bahas adalah Isa datang sebagai nabi atau tidak. Dia Tidak datang sebagai nabi atau lagi, tidak? Bang, udah sebelumnya sudah Oke, ada, sebentar. Bang. Dia berarti dia bukan nabi lagi. Tidak. Berarti dia bukan nabi lagi. Bukan, dengarkan dulu ya. Sebentar. Barusan, Nabi, sebentar. dengarkan, Bang, sebentar, Bang. Barusan Ya. tadi Anda bilang, dia bukan datang sebagai nabi, betul? Ya, Oke, dia Bukan bukan lagi datang sebagai lagi sebagai nabi, nabi. Bukan lagi. Oke, siapa yang mencat dia jadi nabi? ya. Siapa yang mencat dia jadi nabi? Ya, dengarkan dulu ya, dengarkan. Enggak, sebentar, Bang. Aku mau tanya. Dengarkan Abang dulu. dia berkata, Ya, Abang silakan, tadi bilang saya sebentar. akan jawab, kan? Pak Rahis, Abang Rahis, Anda barusan bilang dia bukan datang sebagai nabi. Pertanyaan saya, siapa yang mecat dia jadi nabi? Kok dia nggak datang lagi sebagai nabi? Tidak ada pemecatan, Bang. Saya terangkan dulu ya. Oke, Pak. Oke, Saya kalau gitu terangkan siapa? dulu, Oke, tidak kalau ada gitu, oke. pemecatan. Kalau begitu, kenapa Anda bilang dia bukan nabi? Bang, Abang kayaknya ada sinyal, Abang delay. Ya, Coba dengarkan perbaiki dulu. perbaiki Saya dulu. terangkan juga. Bang, bentar lagi. Abang delay. Sebentar, Ya, Pak Rayas. Anda delay sinyal Anda merah. Makanya Anda terlambat mendengar suara saya. Coba diperbaiki lagi sinyalnya. Teman-teman. Ya, teman-teman yang muslim, ya, silakan lagi. Tadi yang ngomong gatal pengen jawab, silakan masuk kembali. Ya. Kenapa Anda berputar-putar? Tadi dia bilang katanya dia bukan nabi lagi. Kalau bukan nabi lagi, siapa terus yang mecat dia siapa? Ada-ada aja sih kamu itu ngomong bukan nabi lagi. Emang dia dipecat gitu? Dipecat dia jadi nabi gitu? Ada-ada aja kamu. Jangan supaya demi biar Muhammad itu nabi terakhir, Anda bilang Isa bukan nabi lagi, seolah-olah dia dipecat. Anda itu gimana sih? Halo. Ya, Bang Ali Durian 17 Muslim, Bang. Ya, Oke, bisa open cam, Bang? Muslim. Ya, silakan open cam, Bang. Ya, oke, siap. Ya, silakan open cam. Udah ini, Bang. Mana kameranya belum terbuka? Assalamualaikum, Bang. Dibuka dulu, Bang, kameranya, Bang. Udah kebuka. Kebuka tapi Anda nggak kelihatan di sini. Udah. Loh, ini udah kebuka ini. Kebuka gimana? Kalau kebuka ya kelihatan gambarnya, Bang. Aduh, Abang di bawah aja lah. Abang udah bohong secara terang-terangan lu. Masa bohong terang-terangan gitu? Ngomong udah kebuka tapi nggak kebuka-buka. Ada-ada aja, Bang nih. Anak sulung. Nah yang ini Los Muslim. Los. Oke, bisa tolong kecilin dulu itu suaranya. Dimatikan dulu karena ganggu. Dimatikan dulu suaranya. Suaranya bisa dimatikan dulu. Aduh. Belum. Bisa dimatikan dulu. Suara di background Anda itu sangat mengganggu. Bisa nggak dimatikan dulu biar kita bisa ngobrol? Los. Ya, dua ya, dua Muslim ya, biar kayaknya kalau 1 lawan 1 itu kayaknya mereka ini harus kita bikin 2 lawan 1 lah, 2 Muslim lawan 1 Kristen ya. Pertanyaan sederhana loh padahal. Ya. Oke, Aji si paling Muslim. Ya, betul. Bisa open cam, Bang? Ya, ntar ya. Oke. Los saya taruh bawah dulu, Los ya. Los saya taruh bawah dulu, Los. Iya, oke, Bang. Bentar, Bang ya. Losnya Oke, aku taruh bawah dulu.
Losnya kayaknya saya suruh matikan ini tapi nggak mau dimatikan itu background bawahnya. Oke, Bang Los. Iya. Bang Muslim ya, Bang ya? Ya, Muslim. Oke. Percaya nggak bahwa Muhammad itu nabi terakhir? Iya, percaya. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang Tidak datang. akan ada nabi. Muhammad Oke. adalah khatamun nabi, tidak ada lagi nabi. Oke. Kalau begitu, kenapa dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang lagi membunuh Dajjal? Mana? Pada Jadi abang mana nggak yang disebutkan Nabi Isa akan Jadi datang abang nggak lagi? percaya? Jadi abang nggak percaya Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal? Tidak, saya ingin mana buktinya, mana dulu, biar kita jelas kita. Abang kan yang mengklaim, abang harus tunjukkan datanya, biar kita enak gitu loh. Oh, berarti bahwa Isa akan datang membunuh Dajjal itu adalah dusta? Tidak, abang ini tidak. Wah, abang tunjukkan tidak ayatnya. dusta. Abang Bang, itu tunjukkan ayatnya, bukan nanti Quran. kita bahas. Bang, Ayat itu bukan Bang Bang Aji. tunjukkan dulu ayatnya mana, baru kita bahas. Bang Ayatnya Aji, mana. oke, baik Bang Aji. Bang Aji, itu bukan di dalam Al-Quran karena tidak pernah ada di dalam Al-Quran bahwa Isa akan membunuh Dajjal. Oke, kalau tidak ada dalam Al-Quran itu, Islam itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti Sunnah. Mana hadis Oke, Nabi? oke. Bahwa itu ada tulis. Tunjukkan. Oke. Aduh, saya pakai HP 1 nih. Oke, di situ dikatakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berkata, ya, dikatakan bahwasanya demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya tangannya, Ya, bahwa oke. nanti kelak akan datang Nabi, ya, Nabi Isa akan membunuh Dajjal, mematahkan salib dan Iya. membebaskan jizyah atau bagaimana gitulah, kurang lebih seperti Iya. itu. Oke. Oke, saya tangkap. Oke. Ya. Aku tanya dulu sama Abang, berarti informasi itu dusta? Tidak, oke begini. Saya sampaikan kepada Anda karena Anda tidak menyampaikan data, maka kita ngomong tanpa data ya. Saya mengetahui sesungguhnya bahwa itu pernah saya dengarkan dan disampaikan bahwa Nabi Isa akan datang pada hari kemudian untuk hal-hal untuk mematahkan salib dan lain sebagainya. Itu konsepnya ya, saya sampaikan kepada Anda. Tapi pemahaman Nabi Isa datang itu untuk kedua kalinya itu bukan membawa risalah yang disebut. Sebentar bang. Yang Iya. aku tanya, berarti informasi itu benar? Iya, informasi itu benar. Oke, clear. Kita udah clear ya di situ ya. Jangan bilang saya nggak bawa data. Karena abang bilang saya tadi nggak bawa data. Oke. Iya. Berarti informasi sudah clear. Oke, informasi itu sudah. Oke, berarti akan datang lagi seorang nabi setelah Muhammad, betul? Jangan begitu konsepnya. Loh, gimana konsepnya ini, jadi bingung saya nih. Kamu itu mengarahkan, dengar begini. Kok mengarahkan? Kamu begini bang. Oke, Isa nabi atau bukan? Oke, Isa itu nabi atau bukan? Saya tanya. Konsep diskusi itu begini. Abang bertanya, kita jelaskan secara keseluruhan komprehensif. Nanti buat Anda bantah dengan argumentasi. Kan Oke, begitu. oke, aku tanya. Ketika Oke, Anda tanya menggiring, itu repot bacanya. oke, baik, pelan-pelan. Ya, Tadi ada kurang lebih tiga orang muslimah ya. yang mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah nabi terakhir. Sekalipun itu akan membuat dia pusing sendiri, makanya dia langsung ampun tadi. Sekarang Tidak, gini bang, sekarang sedikit bang, ketawa sama abang. Setelah Muhammad meninggal, Ya. akan datang lagi nggak seorang nabi yang bernama Isa? Di dalam Al-Quran itu, dalam Bang, abang nggak jawab pertanyaan saya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, setelah Muhammad meninggal, apakah akan datang lagi seorang nabi yang bernama Isa? Akan datang nabi yang bernama Isa. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi? Itu kan kesimpulan. Loh, kok kesimpulan? Gimana? Kok bukan bang? Kok bukan kesimpulan? Tanya, Kok tapi gimana tidak sih? memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan. Lalu kamu menggiring, mengambil kesimpulan sendiri. Kok menggiring bang? Kok Makanya menggiring? dengar dulu, Menggiringnya berikan gimana? kesempatan. Menggiringnya di mana? Cara diskusi itu memberikan kesempatan secara komprehensif, secara bersama. Oke, kepada silakan. orang. Kamu bertanya, berikan kesempatan kami menjelaskan. Nanti baru Anda bantah dengan argumentasi. Oke, Kan silakan. begitu. Begini, konsep kedatangan Nabi Isa itu memang dijelaskan di dalam. Bang, kita nggak bahas konsep. Aduh, bang, kita nggak bahas konsep dia ngapain. Yang Ini kita orang bahas, kita belum selesai, dia udah motong. Dia bisa. iya karena Anda membahas, bang, karena Anda membahas subjek yang sedang tidak kita bahas. Lah, Ya, itu konsep Anda, yang Bang, kita bahasin kan Anda tidak sebentar, selesai. bang, gini bang, Anda Kita membahas, bahas bang, dengarkan bang, Anda membahas ngapain Isa datang, sementara yang dibahas bukan ngapain Isa datang, yang dibahas adalah
Ini persoalan yang kamu tanyakan menyangkut dengan kedatangan Isa, maka kita jelas. Enggak, aku nggak tanya itu. Udah. Bang, yang aku bahas adalah apakah akan datang Nabi setelah Muhammad? Aku nggak bahas. Jelaskan, kedatangan Nabi setelah Muhammad itu bukan membawa risalah, mengerti nggak? Iya, berarti akan datang Nabi lagi setelah Muhammad. Kamu itu tidak paham, makanya dengerin Gimana dulu. sih ini orang nih? Kebodohan orang itu berawal dari tidak mau mendengarkan penjelasan yang lain, kan begitu? Anda menjelaskan sesuatu yang tidak sedang dibahas. Anda menjelaskan Isa datang tidak membawa risalah, Isa datang begini tidak. Yang dibahas bukan itu. Ada keterkaitan dengan kedatangan Isa. Kan menurut kalian Isa sudah mati, lalu kemudian Isa akan datang lagi. Oke, sebentar. Isa itu nabi atau bukan? Isa itu nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Dia datang setelah Muhammad, betul atau tidak? Dia datang sebelum Muhammad dan setelah Muhammad. Oke, berarti yang nabi terakhir siapa? Kok nabi terakhir siapa? Ya Muhammad lah, kamu itu. Loh, kok Muhammad berarti setelah Muhammad nggak ada lagi nabi? Saya tanyakan dulu kepada begini, makanya dengar dulu, biasakan mendengar penjelasan orang agar kamu paham. Pusing Kalau balasnya kamu ini. kamu muter-muter di situ. Nah, gimana? begitu, dengarkan dulu. Nih, yang diyakini ke dalam Islam itu ada 25 nabi yang perlu kita percaya, dan Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah setelah Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan sebelum Muhammad, dia membawa risalah Allah sudah kelar, udah clear. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini kemudian yang malam bahas apa? Ini yang dibahas ini apa gitu oleh Allah, dan dijanjikan akan nanti turun kembali, bukan membawa risalah, mengerti nggak? Bukan membawa risalah. Oke, dia datang sebagai nabi nggak? Nanti dia datang sebagai nabi nggak? Dia datang, status dia sebagai nabi itu sudah dari dulu, mengerti? Oke, sebagai nabi. Berarti nabi yang setelah Muhammad siapa lagi? Aduh. Kok aduh? Enggak, berarti nabi yang setelah Muhammad siapa lagi? Dengerin ya. Setiap nabi yang diutus dan rasul itu membawa risalah. Itu dikatakan nabi dan rasul. Setiap nabi, rentetan nabi yang Emang siapa? Emang siapa yang membantah? Bang, dengarkan. Sebentar. Haji. Membawa risalah. Haji. Kita lagi membawa risalah. Bang Haji, dengarkan Bang Haji. Apa di sini kita lagi membahas untuk apa Isa datang, atau kita sedang membahas nabi yang datang setelah Muhammad? Iya, kita membahas nabi dan datang sebelum Muhammad, tapi itu bukan konsepnya, kamu salah paham. Berarti ada nabi setelah Muhammad. Berarti ada nabi nggak setelah Muhammad? Saya tanya dulu, konsep nabi dan rasul itu apa? Apa yang dimaksud dengan nabi dan rasul? Fungsinya, tujuannya apa? Tujuan nabi dan rasul itu baik. Kita punya nabi dan rasul diutus untuk apa? Tujuan nabi dan rasul diutus untuk apa? Baik, saya jawab. Kita punya pengertian yang berbeda tentang pengertian nabi. Tapi di dalam Islam, arti nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan. Betul atau tidak? Apa? Coba kamu jelaskan dulu nabi dan konsep nabi dan rasul. Nabi di dalam Islam adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Betul atau tidak? Itu tidak lengkap, tidak salah. Oke, lengkapi. Begini. Saya berikan pengertian kepada kamu ya. Nabi dalam konteks Islam adalah manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, tapi tidak berlaku untuk seluruh manusia, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan kaum tertentu. Itu nabi. Oke, baik. Oke. Tapi rasul, sebentar. Itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan risalahnya kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Oke. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Isa datang setelah Muhammad? Allah, berarti Isa diutus sebagai nabi lagi setelah Muhammad. Dengar ya, kamu harus paham dulu. Sebentar. Berarti Isa diutus lagi sebagai nabi kepada Muhammad setelah Muhammad, betul atau tidak? Coba kamu baca di mana. Abang ini Bang, simple. Berarti Isa diutus oleh Allah mendatang sebagai nabi setelah Muhammad, betul? Isa diutus itu bukan untuk menyampaikan risalah, paham tidak kamu? Sebagai nabi enggak? Yang diutus kedua kalinya itu sebagai nabi nggak dia? Membawa risalah. Sebagai nabi nggak dia? Terus dia sebagai nabi sudah tertanam sebenarnya. Oke lah, Bang Haji. Anda mutar-mutar. Anda mutar-mutar Bang Haji. Anda mutar-mutar Bang Haji ya. Anda mutar-mutar dijawab lari kemana sini? Mau risalah. Mau dia bawa risalah, mau nggak dibawa risalah, tetap saja dia sebagai nabi. Pertanyaannya berarti ada nggak nabi setelah Muhammad? Oke, menurut Al-Quran ada nggak orang-orang yang menyembah selain Tuhan? Menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, apakah ada orang-orang yang menyembah kepada selain Tuhan? Banyak. Oke, perbuatan apa yang diperbuat mereka sehingga dikategorikan itu menyembah?
Ya contoh mereka menyembah batu. Ya, perbuatan apa Mereka sehingga menyembah maksudnya musyrik. gini. Ya, maksudnya gini. Perbuatan apa yang diperbuat seseorang sehingga disebut itu menyembah gitu. Ya mereka bersujud, misal di hadapan pohon. Di hadapan pohon. Mereka memberikan sesajen mungkin. Kayak memberikan penghormatan kepada pohon gitu ya, sujud di depan pohon, berarti itu menyembah pohon, betul Bang? Ya. Oke, kalau pohonnya diganti dengan batu berwarna hitam, apakah itu dapat disebut juga menjadi penyembahan batu hitam? Diganti dengan? Tadi kan Abang bilang, kalau orang bersujud di hadapan pohon, kemudian memberikan penghormatan kepada pohon tersebut, ya kan, memuliakan pohon tersebut, artinya dia menyembah pohon, betul? Betul Bang? Betul, tapi dengan rasa menganggap, tapi dulu dengan menganggap bahwa sekarang ada ditambahin lagi pohon nih. atau batu itu, ya betul, karena harus jelas itu definisinya. Abang takut kali nih dengan batu berwarna hitam nih ya, Abang curiga Enggak, juga. saya tahu arah tujuan Anda. Oke Bang, Orang sekarang menyembah, gini, kalau kita sini lanjut, saya Bang. jelaskan, karena Anda pasti tujuannya mau ke arah kiblat atau Hajar Aswad gitu kan. Menaikkannya Iya, di situ kan. karena kalau kita menggunakan standar ganda yang Abang pakai, harusnya orang-orang yang sujud di batu hitam itu penyembah batu hitam juga, Bang. Kalau kita tidak mau pakai Tidak. standar ganda. Itu perintah Tuhan. Bukan, oke gini Bang, gini. Kalau saya memasukkan sesuatu ke mulut saya, itu disebut menelan, betul? Ya, menelan, memakan. Oke, kalau Tuhan yang nyuruh memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu disebut menelan juga nggak? Menyuruh. Gini. Kan saya menelan sesuatu ke dalam mulut, masuk ke dalam perut saya. Itu disebut menelan, betul? Ya. Oke, kalau Tuhan yang nyuruh, ini Tuhan yang nyuruh supaya saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut saya, disebut menelan juga nggak? Masih disebut menelan nggak? Memasukkan sesuatu ke mulut bisa keluar lagi. Bukan Bang, enggak. Saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut saya nih, masuk ke dalam perut saya. Itu disebut sebagai menelan, dalam betul? perut itu menelan, ya. Oke, menelan. Sekarang kalau Tuhan yang suruh ini supaya saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, masuk ke dalam perut saya. Masihkah itu disebut menelan? Bisa. Oke, sekarang begini, ada orang sujud di hadapan pohon pisang, ya kan? Disebut menyembah pohon pisang, betul? Sujud kepada pohon pisang disebut menyembah pohon pisang. Iya, betul? Itu saya benarkan sekarang dulu. sudah Nanti saya berbelit-belit koreksi nih. ya. Sekarang udah berbelit-belit nih. Ulang dulu Bang. Yang sederhana Bang. Sederhana Bang. Paham saya Ini paham, Bang. yang nonton hampir 250 loh Bang. Gila, saksikan Bang ya. Betul. Kalau ada orang sujud di hadapan pohon pisang, berarti dapat dikatakan bahwa orang tersebut menyembah pohon pisang, betul? Oh iya. Kembali lagi tujuannya menyembah itu apa? Bukan. Aku tanya dulu Bang. Kalau orang sujud Sekarang di sini, hadapan, subjeknya kan pohon pisang. Bentar Iya, Bang, pohon Bang. pisang. Bentar, ya. Sebentar, Subjeknya pohon karena pisang. logika Abang begini. Nah, Logika yang Abang, yang orang bukan, sujud gini, Bang. tadi. Begini Abangku. Sebentar, saya jelaskan dulu. Abang Izinkan saya Jebelson. jawab dulu. Izinkan saya Sedikit bicara. abangku yang Baik, ganteng sedikit silakan. Bang. Dengarkan Bang. Tadi Abang bilang, kalau ada orang sujud di hadapan pohon pisang, berarti disebut menyembah pohon pisang. Nah, sekarang Abang berdalih. Saya tambahkan tadi. Abang berdalih begini, Abang saya berdalih tambahkan begini. sedikit. Bukan, Abang berdalih baik. begini. Itu Tuhan yang nyuruh. Berarti kalau Tuhan yang nyuruh namanya bukan menyembah lagi, Bang. Bukan. Nah, ini sama standar ganda. Tadi ku bilang, kalau aku memasukkan sesuatu ke dalam mulut, disebut menelan. Siapapun yang suruh, mau Tuhan yang nyuruh, mau presiden yang suruh, mau siapapun yang suruh, tetap saja itu disebut sebagai kegiatan menelan, betul? Nah sekarang kalau ada orang sujud di depan pohon pisang, mau itu nggak disuruh, mau disuruh Tuhan, mau disuruh presiden, tetap saja kegiatan itu disebut menyembah, Bang. Begitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan standar ganda. Nah, boleh saya respon? Sudah boleh saya bicara? Silakan, Bang. Nah, jadi tadi Abang memberikan analogi bahwasanya ada orang bersujud pada pohon pisang, itu berarti menyembah pohon pisang, gitu. Betul. Nah, tapi tadi saya mau tambahkan sedikit, tapi Anda langsung potong. Yang saya tambahkan itu subjek pohon pisang ini sebagai apa mereka anggap gitu loh. Sebagai sesuatu yang mereka anggap memberikan sesuatu manfaat bagi mereka. Artinya mereka percaya ada kekuatan di balik pohon pisang itu. Ada kebaikan untuk dalam menyembah itu, dalam
menyembah pohon pisang itu mereka Iya, mendapatkan suatu betul. kebaikan. Nah Iya, itu. betul. Nah kalau Muslim menyembah kiblat atau Ka'bah itu sebagai kiblat, sebagai arah, Bang. Itu Oke, perintah. kutanya abang sekarang. Itu Oke, bagian kutanya. di dalam. Oke, kutanya abang sekarang. Batu hitam, menurut riwayat-riwayat, itu punya kekuatan untuk menyerap dosa nggak? Nggak ada ininya, Bang, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke, tapi ada satu riwayat dikatakan begini, Bang. Batu itu tadinya putih seperti susu. Lalu akibat dosa-dosa anak-anak Adam, dia berubah menjadi hitam. Kutanya sama abang. Kalau berarti saya batu pernah lihat itu, riwayat itu, kalau saya pernah baca riwayat itu dipertanyakan kesahihannya. wah ini kalau merasa ini langsung dikatakan palsu. Oke, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Kita Saya hargai. nggak mengatakan palsu. Iya, Saya nggak tapi mengatakan palsu, karena abang dipertanyakan merasa kesahihannya. ya, oke. Karena abang merasa itu aneh, makanya abang meragukan kesahihannya. Oke. Enggak juga. Saya pernah dengar dari Gimana? ustadz saya, dari guru saya, bahwasanya periwayatannya itu ada salah satu perawinya itu yang pikun gitu loh. Cuma saya nggak bisa detail untuk jelasinnya, Bang. Oke, kutanya sama abang. Rasulullah atau Muhammad, aku hargai sebagai Muslim, abang ya, aku pakai Rasulullah ya. Rasulullah Muhammad mencium batu itu dalam rangka apa, abangku? Dia mengikuti Nabi Ibrahim. Di mana Menghormati dalilnya? Nabi Ibrahim. Oke, Bang. Aku 13 tahun baca Quran, tak pernah satu kali pun aku temukan Nabi Muhammad berkata, aku mencium batu ini mengikuti Ibrahim. Tak pernah, Bang. Kenapa abang Memang nggak fitnah? ada di Al-Quran. Oke. Nah, kenapa abang fitnah? Abang mengatakan bahwasanya Nabi Itu ada di hadis. Oke, di mana, Bang? Nggak ada, Bang. Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Nah, makanya saya belum bisa ini buka abang, data. Oke, aku cuma memberitahu, Tapi Bang, bukan berarti nggak ada Oke, gitu ya. Oke, gini, Bang. Aku cuma mau kasih tahu abangku JBL Store bahwa abangku di sini sedang memfitnah Muhammad. Abang sudah menuduhkan kepada Muhammad sesuatu. Ya, karena abang sudah menuduhkan kepada Muhammad sesuatu yang tidak dikatakan oleh Muhammad. Oke, saya kutanya sekarang, abang. Apakah pernah Muhammad berkata, aku cium batu ini karena Ibrahim mencium batu ini? Ayo, Bang. Tolong, Anda telah memfitnah Nabi di sini. Kalau kata-katanya persis seperti itu tidak ada. Cuman dijelaskan di dalam riwayat tersebut bahwasanya Rasulullah itu adalah mengikuti arahan dari mengikuti nabi-nabi terdahulu. Oke, Bang, di mana dalilnya? Oke, di mana dalilnya bahwasanya Nabi Ibrahim mencium batu? Nanti saya Dua nabi yang abang bisa fitnah ini. bawa data, tapi kalau sekarang belum ya. Aku cuma bilang abang telah memfitnah dua nabi. Pertama, Nabi Ibrahim abang Kalau fitnah. Anda ngomong begitu, Anda memfitnah saya. Kalau saya nggak Oke, fitnah. bukan, kan abang mengatakan. Bukan. Bahwa abang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim mencium batu itu, betul? Baru kemudian makanya Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim, betul? Betul? Ya. Oke, sekarang begini, kalau ternyata yang abang katakan itu tidak benar, berarti abang sudah memfitnah dua orang. Ibrahim abang Kalau fitnah. ternyata apa yang saya katakan benar, Bang, aku 13 tahun baca nggak pernah nemukan itu. Bang, saya seumur hidup loh, Bang, Islam. Iya, oke, di mana? Oke, aku tantang abang, di mana itu? Nah, makanya kalau saat ini saya belum bisa bawa data. Karena saya juga lagi di luar. Baik. Tapi saya dapat ilmu itu dari ustadz-ustadz, guru-guru saya. Baik, kembali ke tema awal lagi, Bang. Masalah menyembah tadi. Seseorang dikatakan menyembah, abang setuju nggak? Seseorang dikatakan menyembah ketika seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan kepada sesuatu yang memprioritaskan sesuatu itu di atas segala sesuatu, mengutamakan segala sesuatu itu di atas segala sesuatu. Sepakat tidak? Tergantung tadi yang saya bilang, subjeknya itu dianggap sebagai apa gitu, Bang. Oke, kita ambil ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Zatsiyah ayat ke-45 dikatakan begini, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, jadi menurut Al-Quran, Bang, abang setuju bahwasannya ada orang yang menuhankan hawa nafsunya atau menyembah hawa nafsunya? Kalau konteks di ayat itu bukan menuhankan, bukan menyembah, itu bukan berarti menuhankan dia. Dia menganggap misalnya
hawa nafsu terhadap materi. Dia menganggap materi itu segala-galanya sehingga dia memprioritaskan segala sesuatunya itu melebihi dari materi itu. Oke, berarti ketika seseorang memprioritaskan sesuatu di atas segalanya, berarti dapat dikategorikan sebagai penyembahan, betul? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sekarang pakai standar sama ya Bang ya, jangan pakai standar ganda ya Bang ya. Ingat Bang, ketika Anda memprioritaskan uang di atas segalanya, maka Anda sudah menjadikan uang tersebut sebagai ilah Anda, betul? Itu kan sebenarnya kalimat hiperbola ya, majas hiperbola yang dipakai itu. Ya terus Bang. Oke, ketika seseorang memprioritaskan misalnya istrinya di atas segala-galanya, berarti dia sudah menjadikan istrinya itu sebagai ilahnya, betul? Tidak juga. Itu tadi baik. kita harus pahami konteksnya, Bang. Aku kasih contoh Bang. Aku kasih contoh gini. Abang punya istri, oke? Terus di dalam Al-Quran diperintahkan, wahai JBL Store, sholat asar, sholat subuh, sholat ini. Tapi istri Anda bilang begini, jangan sholat, tinggalkan sholat, tidak perlu sholat. Anda mendengarkan istri Anda utamakan istri Anda. Karena Anda utamakan istri Anda lebih, ya. Sekarang aku tanya sama Abang lebih utamakan istri, lebih mendengar istri, tinggalkan istri. Enggak, aku umpamakan Bang, aku umpamakan. Sekali lagi Bang ya, aku umpamakan. Jikalau Allah bilang beres, sudah foto. Bang, izin Bang, saya mau keluar, nanti kita sambung lagi Bang ya. Oke, terima kasih Bang JBL. Makasih Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bang ya. Siap, makasih ya Bangku. Sama-sama Bangku, makasih Bang. Oke. Izin ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Dari guys baru. Oke. Dedi. Halo Dedi. Halo. Muslim Bang. Hah? Abang Muslim. Muslim. Apa cerita Bang? Bang. Kalau ada orang bersujud di hadapan pohon pisang, berarti orang tersebut menyembah pohon pisang nggak Bang? Maksudnya? Kalau ada orang nih ya, dia putar-putar pohon pisang, terus sujud menghadap pohon pisang tersebut, cium-cium pohon pisang itu, berarti mereka menyembah pohon pisang nggak Bang? Tergantung niatnya. Dia niatnya menyembah atau tidak? Dari tindakan itu Bang, tindakan itu dia putar-putar tuh pohon pisang tuh, ya kan? Kemudian dicium-cium itu pohon pisang, ya kan? Terus diberi salam lah pohon pisang itu kan, aku datang memenuhi panggilanmu, begitu. Terus dia bersujud di hadapan pohon pisang itu, berarti itu menyembah nggak Bang? Ya tindakan dia itu dia berniat untuk menyembah nggak? Kalau dia berniat untuk menyembah berarti tidak dibolehkan itu. Bang, ini kita nggak bicara mengenai boleh atau tidak boleh Bang. Oke lah, aku ganti Bang. Ini ada kelompok orang ya, Kemudian mereka itu putar-putar patung, ya kan? Ada patung tuh, mereka putar-putar tuh. Kemudian dicium-ciumilah patung itu kan, mereka sujudlah ke patung itu. Berarti nyembah patung nggak itu Bang? Enggak, maksudnya gini. Ini konteksnya apa? Wah, nampaknya abang gemetar ini untuk mengakui bahwa itu penyembahan patung Bang. Enggak. Kan maksudnya pertanyaan ini buat apa? Buat bertanya kepada abang, apakah itu adalah penyembahan patung? Kan sederhana itu Bang. Sekarang gini, sederhana aja. Konteksnya bahwasanya orang ini berputar segala macam. Kalau memang mereka itu bahwasanya menyembah yang seperti itu, kalau di ajaran Islam tidak dibolehkan. Bang, kita nggak bicara itu dibolehkan atau tidak Bang. Bahkan ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Nah, baru? Kita kan sedang berbicara mengenai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka ini berputar-putar mengelilingi sebuah patung. Kemudian sujudlah ke patung itu. Kemudian dicium-ciumlah patung itu. Dibilanglah kepada patung itu, kami datang memenuhi panggilanmu, seperti itu. Berarti orang tersebut sedang melakukan pemujaan terhadap patung, betul atau tidak?
Ya. Nah, oke, sekarang ku cabutlah patungnya nih bang, ya, ku angkat pakai eskavator nih, ku angkatlah patung ini, ya kan? Nah, ku gantilah patung ini dengan batu berwarna hitam. Masihkah itu dapat disebut dengan penyembahan bang? Kalau Masih. mereka seperti itu juga berarti penyembahan. Penyembahan. Oke, kalau ku ganti dengan Hajar Aswad gimana bang? Oh, perginya ke situ. Ya, ku ganti dengan Hajar Aswad. Apakah kita masih menggunakan standar yang sama yang sudah kita bangun dengan logis bertahun-tahun lamanya, berputar-putar? Apakah langsung kita runtuhkan itu dalil yang sudah kita bangun sedemikian lama, hubungan rumah tangga yang telah kita bina ini? Apakah harus kita akhiri? Silakan bang. Sekarang jangan cerita-cerita dengan Hajar Aswad. Waduh, tiba-tiba langsung berubah nih abang nih. Aduh. Enggak, tunggu dulu. Saya dengan kamu. Kita tadi sudah membangun argumen sedemikian panjang, sedemikian rupa, sedemikian berputar-putar, dan kita sudah sepakat bahwa kegiatan itu adalah penyembahan patung. Kalau kita cabut patungnya, kita cabut patungnya, kita ganti pohon pisang, berarti tetap pemujaan pohon pisang. Nah sekarang kalau ku cabut pohon pisang itu, ku ganti Hajar Aswad, mendadak logika yang sudah kita bangun tadi, ya, mendadak hancur mina. Silakan bang. Jadi kita jangan hanya seperti itu mengambil suatu keputusan. Jadi itu saya bilang tadi, kalau dalam Islam kita tergantung niat. Kalau cerita tentang Hajar Aswad, pusing nih kita ini, pusing nih kalau udah lari ke Hajar Aswad ini bukan ini berarti nih. Enggak gitu. Bang, gini aja logika sederhana gini. Jangan Anda Gini, saya. logika sederhana gini bang. Aku kasih logika sederhana. Gini, ini logika sederhananya gini bang. Gini, kalau aku masukkan apel, bang, gini bang, aku kasih suatu logika sederhana, bang. Bang, aku kasih logika sederhana. Dengarkan ya bang ya, dengarkan bang. Ada seseorang memasukkan apel ke dalam mulutnya, mengunyah lalu masuk ke dalam mulutnya apel itu. Kegiatan itu disebut menelan, betul atau tidak? Ya. Oke, kalau ku ganti apelnya dengan duku, masih disebut sebagai menelan juga? Ya. Oke, kalau ku ganti apelnya dengan nasi, masih disebut kegiatan menelan juga? Nah, sekarang ku tanya abang, kalau ada orang putar-putar pohon pisang, sujud kepada pohon pisang, memberi salam kepada pohon pisang tersebut, dicium-ciumi, berdesak-desakan mencium pohon pisang tersebut. Ya, aku datang memenuhi panggilanmu, ya, bilang gitu. Tadi sepakat kita, itu adalah kegiatan pemujaan pohon pisang. Sepakat? Nah, kita gantilah pohon pisangnya. Sekarang kita ganti. Sebentar Bang, aku selesaikan dulu. Kita ganti pohon pisangnya dengan anu. Bang, itu bukan Bang. Dalam berargumen bukan. harus Ini gini bang, apa yang bukan gini, jangan abang itu gini bang, abang itu bukan gini, abang itu ke tempat-tempat tertentu langsung berubah. Contoh, kalau itu pohon pisang berarti penyembahan, kalau itu patung berarti penyembahan. Tapi kalau Hajar Aswad, oh bukan. Nah sama itu bang, gini, bukan gini bang. Kalau tadi apel menelan, ya kan? Kalau duku menelan, tiba-tiba kalau korma, oh bukan menelan. Kalau korma bukan menelan. Berarti ada buah-buah tertentu yang nggak disebut menelan bang. Enggak. Jadi gini dia. Kalau cerita tentang Hajar Aswad, kan itu yang saya tanyakan tadi. Bang jangan merokok bang. Kalau merokok kena kita bang. Kena ban kita nanti bang. Nanti kalau di dalam Islam, yaitu kembali dengan niatnya. Bukan cerita, itu tadi saya tanya konteksnya apa supaya Anda terapa. Ya, puji nama Tuhan, kiranya melalui diskusi ini dapat memberkati dan mengedukasi kita tentang kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh, tetapi juga kita belajar tentang iman orang lain supaya khususnya mereka yang selalu bertanya tentang iman kita pun mampu bertanya kembali hal-hal yang memang perlu dipertanyakan. Namun dalam diskusi ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bertekad dan teguh dalam iman, sekali Yesus tetap Yesus, dan mari kita memberitakan Injil di akhir zaman ini dengan cara kita membagikan
video-video pengajaran ini sehingga anak-anak Tuhan di luar sana bertambah imannya dan kuat imannya di dalam Yesus, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin belum percaya Tuhan, entah ateiskah, mereka bisa belajar untuk menentukan iman mereka. Siapakah Tuhan yang benar, siapakah Tuhan yang berkuasa, yang bisa menunjukkan kuasanya dan dapat disaksikan oleh orang banyak. Puji Tuhan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.